Iya Ibu Sinta, kalau melihat potensi adanya penurunan perputaran uang, tapi tadi Ibu sampaikan juga sebenarnya kalau dilihat dari data IKK ini masih cukup optimistis. Tapi sebenarnya seperti apa gambaran optimisme dunia usaha saat ini? Apalagi juga melihat banyaknya sentimen baik dari luar dan juga di dalam negeri. Ya, jadi mungkin ini menarik ya kalau kita melihat memang sebenarnya bukan hal saat ini. Sebelumnya kita juga melihat bahwa dari segi kita dasarnya biasanya kan ekspansi ya. Nah, kalau kondisi saat ini nih biasanya kita melihat dari sejauh mana masih optimisme pelaku usaha untuk melakukan ekspansi. Ini kalau kita lihat memang ini kita kebetulan kemarin melakukan survei ya. Jadi memang sebagian besar daripada pelaku usaha memang hampir semua ya mengalami perlambatan pertumbuhan penjualan. Bahkan 4 dari 10 pelaku usaha itu menyampaikan pertumbuhan penjualannya kurang dari 3%. Mungkin bila melihat beberapa parameter pembanding seperti indeks penjualan retail, pertumbuhannya juga tidak signifikan di bawah 5% sejak September 2024. Bahkan Januari 2005 hanya tumbuh sebesar 0,5%. Jadi kita melihat stagnasi daripada pertumbuhan pasar domestik, suku bunga tinggi, tadi pelemahan nilai tukar juga ini semua menjadi sangat uncertain ya. Jadi iklim unpredictable. Jadi kita sangat uncertain terhadap kondisi ini. Makanya kalau dilihat dari ekspansi juga pelaku usaha sangat berhati-hati. Jadi jadi anggapnya tidak terlalu berani untuk melakukan ekspansi. Jadi ini kalau ditanya mengenai kita optimis nggak pertumbuhan ekonomi masih tumbuh 5% tahun ini, terus terang kami masih cukup optimis bakal tumbuh 5%. Tapi kalau dari segi usaha masing-masing, saya rasa mereka belum berani untuk melakukan ekspansi berlebihan kecuali memang demand pasarnya itu memungkinkan di sektor tertentu untuk melakukan itu, tapi mereka lebih berhati-hati dan prudent dalam melakukan ekspansi usaha. Baik, seberapa besar menurut Ibu memang ini terpengaruh dari efisiensi anggaran pemerintah? Saya rasa kalau efisiensi anggaran pemerintah itu yang paling kena itu sebenarnya industri ini ya pariwisata terutama perhotelan. Jadi kalau lihat drop daripada okupansi hotel tuh hampir 50%. Jadi efisiensi anggaran itu paling terkena kepada sektor ini. Tapi dengan sendirinya sektor perhotelan, pariwisata ini kan juga berdampak kepada beberapa sektor lain ya karena ada multiplier effect-nya gitu. Jadi memang ada pengaruhnya terutama karena yang di cut ini kan yang lebih yang pertemuan-pertemuan di hotel, perjalanan dan lain-lain. Jadi itu sektor-sektor yang paling terkena. Baik, lalu seperti apa harapan pengusaha terhadap kebijakan moneter di sisa tahun ini? I think it will be very challenging ya. Tadi saya sudah menyampaikan beberapa tantangan dan tekanan dari segi fiskal dan moneter. Tekanan ini juga menciptakan kebutuhan intervensi yang lebih tinggi di pasar domestik untuk bisa memastikan pertumbuhan ekonomi nasional tetap on track. Di satu sisi, pelaku pasar domestik memerlukan pelonggaran fiskal dan moneter untuk meningkatkan aktivitas ekonomi sektorial. Namun pada saat yang sama, kemampuan daripada intervensi kebijakan ini kan yang kita miliki cenderung sangat terbatas ya. Kalau kita lihat dari sisi fiskal, Indonesia masih kesulitan memperluas basis pembayar pajak, dan kita lihat dari penerimaan fiskal hingga Februari 2025 itu jauh di bawah ekspektasi, sehingga perlu ada perbaikan Pak, memang untuk bagaimana nih caranya bisa tanpa kita terus mengejar-ngejar pembayar pajak yang sudah ada ya. Jadi kita selalu mengatakan lebih baik melakukan ekstensifikasi daripada intensifikasi. Di sisi moneter, Indonesia juga kesulitan peningkatan jalur penerimaan foreign currency. Jadi khususnya karena kinerja ekspor dan net investasi asing yang relatif masih sluggish, serta kesulitan untuk mendiversifikasi kebutuhan daripada US dollar.
Nah, karena profil kondisi fiskal dan moneter ini, pemerintah perlu lebih efektif tadi menciptakan stimulus pertumbuhan ekonomi yang minim penggunaan dana APBN atau utang, tetapi lebih berfokus pada pengkondisian kebijakan atau iklim usaha untuk bisa menggerakkan dana private atau juga pencapaian agenda pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bisa dilakukan tentu saja dengan berbagai cara, ya tadi saya juga sudah mengatakan mengenai reformasi, itu level kebijakan iklim usaha investasi yang menjawab dari kebutuhan pasar, jadi penciptaan efisiensi beban usaha, predictability dan certainty, kemudian juga stimulus ini tadi saya udah ini juga bisa perlu diarahkan untuk peningkatan penerimaan fiskal atau perluasan basis fiskal, perbaikan implementasi kebijakan. Kemudian juga peningkatan penerimaan yang kedua tuh peningkatan penerimaan net export ya, net FDI. Ini juga sekali lagi tadi tata kelola perizinan, usaha investasi, penyederhanaan ini harus terlalu juga harus dilakukan dan perluasan akses pasar. Ini kita menggunakan seperti FTA dan lain-lain ini mesti dilakukan. Yang ketiga juga upaya relaksasi daripada moneter, ini penurunan suku bunga pinjaman usaha real. Ini setidaknya ini harus juga menjadi perhatian, terutama untuk yang berorientasi ekspor dan industri yang dinilai sangat strategis untuk bisa penciptaan lapangan pekerjaan di sektor formal seperti sektor padat karya. Baik, bagaimana untuk sektor UMKM sendiri? Apakah ada insentif khusus yang menurut Ibu ini harus segera dilakukan? Apalagi kita tahu UMKM ini kan yang juga paling terdampak. Ya, jadi memang kita juga sudah mengatakan memang terutama UMKM ini perlu relaksasi ya, jelas. Penurunan suku bunga ini juga memang paling harus dilakukan terutama di sektor UMKM. Jadi UMKM ini mesti ada treatment khusus memang, dan ini juga sudah kami sampaikan kepada pemerintah. Jadi sekarang kayaknya pemerintah memang memperhatikan ya kira-kira apa saja sih yang dibutuhkan dari pelaku usaha, terutama nih sekarang yang lagi menjadi perhatian tuh untuk revitalisasi daripada sektor padat karya, di mana di dalamnya juga ada jelas masuk ke dalam supply chain adalah UMKM. Baik, dengan kondisi yang ada saat ini, menurut Ibu seberapa besar potensi kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target pemerintah di 5,2% di tahun ini? Ya, kalau kami sih masih cukup optimis ya untuk pencapaian 5% sih mestinya bisa tetap on track. Memang tidak mudah gitu, tapi kami masih meyakini bisa tercapai. Memang yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita memang Indonesia saat ini juga diuntungkan oleh kondisi ekonomi global yang ada, dan sangat mudah terseret secara negatif oleh global market swing yang tidak bisa kita kendalikan dan bisa berubah-ubah kapanpun. Namun bagusnya kan kita pasar domestiknya jauh lebih besar ya. Jadi ini kita not really dependent only on luar, tapi di dalam kita kan besar. Jadi karena itu daya saing ekonomi nasional ini memang harus lebih tinggi agar penciptaan stabilitas makro dan ketahanan ekonomi ini kita lebih mudah diciptakan dan terus konsisten untuk bisa mendukung pertumbuhan di kisaran tersebut. Kalau hanya mengandalkan kondisi status quo memang tidak mudah. Nah, ini tadi yang saya sudah sampaikan strategi-strategi sebelumnya untuk peningkatan daripada penerimaan, kemudian kita juga tadi lihat yang saya sampaikan mengenai ekspor, mengenai investasi ya, ini harus terus kita dorong sih. Jadi memang butuh nih perhatian yang luar biasa dari pemerintah, bagaimana bersama-sama juga dengan pelaku usaha kita bisa punya solusi yang adaptif untuk bisa supaya bisa menggerakkan ekonomi ini supaya tetap bisa tumbuh sesuai target 5%.